Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma Prasetyanto, SEMEC, selaku pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Tetapi sebelum kami berpresentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan saya, boleh perkenalan diri dari satu persatu. Kali ini dapat perkenalkan, nama saya Sigma Saksono dengan NPM 22202101092. Perkenalkan, nama saya Abista Nasya Dewati dengan nomor NPM 22202011097. Perkenalkan, saya Lutfia Rahma dengan nomor NPM 220201119. Perkenalkan, nama saya Arifah Putri Ramadhani dengan NPM 22202011091. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rini dengan NPM 22220201098. Baik, setelah kami perkenalkan, langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini kami akan menyampaikan materi tentang permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Untuk yang pertama yaitu permasalahan monopoli di Amerika Serikat. Kepada rekan saya yang menyampaikan materi tersebut, diperkenankan. Ketika pemerintah Amerika Serikat menggugat IBM, sejak 1890, Amerika Serikat memiliki Sherman Act, undang-undang yang diloloskan Kongres guna mencegah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat melakukan praktek monopoli. Melalui aturan hukum tersebut, sebuah perusahaan dianggap melakukan tindakan monopoli apabila ia, yang pertama, mematikan iklim wirausaha. Yang kedua, yaitu menguasai pasar. Dan atas kekuasaannya pada suatu pasar, ia melakukan pemeliharaan paksa untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Tak sekedar membuat konsumen sukar berlaku ke produk kompetitor, tetapi juga melalui aksi akuisisi dan praktek bisnis buruk lainnya. Sherman Act muncul tatkala Amerika Serikat mengalami masa new ekonomi, yaitu suatu periode melesatnya dunia industri dan transportasi begitu perang sipil pada tahun 1861 hingga 1865 berakhir. Di tengah geliat ekonomi yang moncer, Amansen tidak ini hanya sedikit perusahaan yang menguasai pasar dan mematikan iklim wirausaha. Sherman Act muncul, pemerintah federal telah menyeret 270 perusahaan kemeja hijau pada tanggal 13 Oktober 1890, yang tercatat sebagai hari pertama undang-undang ini digunakan. Di tahun-tahun awal kemunculannya, Sherman Act memang bermanfaat, khususnya untuk melindungi konsumen. Masalahnya, cara kerja bisnis perlahan berubah dan Sherman Act tidak gagal mengakomodasi perubahan. Pada bulan Januari tahun 1969, pemerintah federal menyeret IBM dengan menggunakan Sherman Act. Selanjutnya, Baik, saya akan meneruskan materi tadi, yaitu pemerintah Amerika Serikat menggugat IBM. Jadi, pemerintah federal menuduh IBM telah memonopoli pasar komputer, terutama melalui komputer keluarga buatan mereka. Sistem 360 yang sangat populer di dekade 1960-an. Dalam pandangan pemerintah federal, kepopuleran sistem 360 diraih dengan cara kotor. IBM tulis patch dianggap bermain kotor karena menetapkan harga yang merugikan konsumen dengan cara menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan dukungan atau purna jual menjadi satu kesatuan utuh. All-in-one atau bundling, yang harus dibayar konsumen. Di sisi lain, karena IBM memberikan paket menyeluruh, perusahaan pesaingnya menjadi sukar dipilih menjadi alternatif bagi konsumen. Dalam pertarungan pemerintah Amerika Serikat versus IBM ini, pengadilan memeriksa hampir 900 saksi dan menelaah 100.000 halaman transkrip serta 17.000 pertemuan yang dilakukan IBM dengan rekan bisnisnya. Proses hukum yang memakan waktu 700 hari kerja selama 6 tahun dan menghabiskan biaya 16,8 juta US dollar dari sisi pemerintah federal menarik kasus ini dari meja hijau. Ini dilakukan karena mereka menyadari kecilnya prospek kemenangan. Page dalam bukunya menyebut gugatan yang dilakukan pemerintah federal terhadap IBM memang mengada-ngada. Strategi bisnis IBM yang membandel sistem 360 dilakukan karena itulah yang diinginkan oleh konsumen. Tidak ada konsumen yang mau membeli komputer belaka tanpa sistem operasi. Ketika membeli komputer, konsumen ingin langsung memakainya. Inilah yang difasilitasi IBM. Andai IBM hanya menjual komputer tanpa sistem operasi, konsumen tentu akan membeli sistem operasi secara terpisah. Masalahnya, konsumen mungkin membeli versi bajakan, bukan yang asli, dan ini jelas akan merugikan bisnis teknologi Amerika Serikat. Di sisi lain, sejak dekade 1970-an, pemikir-pemikir di Amerika Serikat, khususnya yang berasal dari University of Chicago, mulai mempertanyakan maksud sesungguhnya dari undang-undang anti-monopoli. Dalam pandangan mereka, undang-undang anti-monopoli seharusnya lebih digunakan untuk melindungi konsumen, bukan perusahaan-perusahaan pesaing dari perusahaan yang memperoleh pasar terbesar.
Dalam kasus IBM, misalnya konsumen tidak dirugikan. Strategi bisnis IBM hanya merugikan pesaingnya. Singkat kata, undang-undang digunakan melindungi perusahaan yang kalah bersaing rupanya tidak efisien dan nihil inovasi. Padahal konsumen baik-baik saja. Pada 1980-an, Sherman Act mulai tenggelam. Ia tidak lagi digunakan pemerintah federal melakukan gugatan anti monopoli. Lalu tibalah pada tahun 1962. Sejak 1975, Kodak memiliki aturan bahwa mereka akan memperbaiki dan menjual suku cadang hanya dari konsumen yang membeli produk baru langsung dari Kodak. Masalahnya, di Amerika Serikat, terdapat perusahaan-perusahaan kecil yang mengumpulkan produk-produk Kodak yang memiliki produk Kodak dari perusahaan-perusahaan kecil. Ini tidak dilayani oleh Kodak. Ketika mereka ingin membeli suku cadang atau meminta perbaikan di Kodak, pemerintah federal barang atas tindakan Kodak pada tahun 1992, pemerintah federal melakukan gugatan anti monopoli. Mereka menuduh Kodak mengunci masyarakat yang ingin memiliki produk Kodak dari Kodak seorang, bukan dari perusahaan-perusahaan kecil itu. Tak disangka, gugatan pemerintah federal berbuah kemenangan di persidangan. Akhirnya, semangat menggunakan Sherman Act muncul kembali, dan Microsoft menjadi buruan terbesar undang-undang ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan materinya. Ketika pemerintah Amerika Serikat menggugat Microsoft pada 1991 hingga 1994. Didasari atas keyakinan bahwa Microsoft memonopoli pasar sistem operasi untuk komputer berbasis prosesor Intel, yakni dengan cara mengurangi loyalty Windows oleh perusahaan-perusahaan pembuatan komputer. Setahun sebelum gugatan dilakukan, 88 Intel x86 menyumbang 95% keseluruhan komputer baru. Microsoft dituduh ingin menghancurkan Apple, Java, Lotus Software, dan Real Networks, dan Linux. Dalam pandangan pemerintah, tindakan Microsoft menjual murah Windows adalah aneh. Sistem operasi dalam spektrum komputer merupakan salah satu bagian terpenting dan selayaknya dijual mahal. Bernard Reddy dalam Why Does Microsoft Charge So Little for Windows menyatakan terdapat di buku yang sama dengan Evans menyebutkan bahwa klaim pemerintah yang mendapatkan Microsoft seharusnya menjual Windows dengan harga tinggi hingga tercipta melalui dua pendapat. Pertama, Microsoft hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk memproduksi dan mendistribusikan salinan Windows. Dan yang kedua, harga Windows tidak turun secepat harga komputer pribadi atau chip komputer. Reddy mengatakan kebijakan Microsoft menjual murah Windows merupakan strategi monopolistik sejati. Ia juga menyebutkan, bukan sesuatu yang aneh Microsoft membandroli Windows dengan harga murah. Tatkala gugatan dilakukan, Microsoft membandroli Windows seharga $50 alias setara dengan 2,4% harga rata-rata komputer baru, atau harga rata-rata komputer baru saat itu adalah $2.082. Reddy menjelaskan dalam dunia komputer, pemerintah pada suatu produk didorong oleh permintaan produk lainnya. Dengan menurunkan harga Windows, produsen komputer berbasis Intel x86 dapat menekan biaya produksi dan kemudian menjualnya dengan harga terjangkau di pasaran. Tatkala penjualan komputer moncer, Windows pun ikut terdongkrak. Andai Microsoft menjual Windows dengan mahal, komputer akan berharga lebih mahal pula. Tentu akan sedikit masyarakat yang tertarik untuk membeli komputer. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Jadi, singkat kata, untuk sukses Microsoft harus menyeimbangkan di sisi penawaran dan di sisi keuntungan yang ingin mereka raih. Monopoli merupakan strategi memaksimalkan keuntungan ketika dua efek ini seimbang, tulis Reddy. Tak hanya di situ, karena dominan di komputer, Microsoft diduga memanfaatkan posisinya tersebut untuk menguasai pasar browser. Pada 1994, Netscape merilis Netscape Navigator yang langsung menjadi browser nomor wahid pada 1996. Netscape Navigator menguasai 80% pangsa pasar browser. Kedikdayaannya ini bertahan hingga 1998. Namun, pada 1995, Microsoft masuk ke pasar browser dengan merilis Internet Explorer atau IE. Untuk memenangkan pertarungan melawan Netscape, Microsoft membundling IE ketika mereka merilis Windows 95 dan menyerahkan teknologi IE pada provider Internet juga American Online. Bagi pemerintah federal, tindakan ini ilegal. Akhirnya pada 7 Juni 2000, pengadilan yang dipimpin Hakim Thomas Penfield Jackson memutuskan bahwa Microsoft bersalah. Microsoft harus dipecah menjadi dua bagian, yang khusus menangani Windows dan yang khusus mengelola produk-produk non-Windows. Keputusan pengadilan tersebut tidak pernah dijalankan. Microsoft dan pemerintah federal memilih jalan damai. Microsoft masih utuh sebagai satu perusahaan. Gugatan pemerintah federal terhadap Microsoft akhirnya hanya dianggap opera sabun yang melahkan daya besar di sisi pemerintah. Lebih besar dibandingkan ongkos yang dikeluarkan tatkala pemerintah federal menggugat IBM. Di sisi Microsoft, menurut
Menurut pengakuan Bill Gates, gugatan tersebut membuat perusahaannya kehilangan momentum menguasai sistem operasi ponsel. Gugatan pemerintah pada Google pun diperkirakan akan bernasib serupa. Terlebih, pemerintah federal dan negara bagian yang ikut menggugat Google saat ini dikuasai oleh Republikan. Gugatan terhadap Google hanya dianggap sebagai upaya Partai Republikan dan Presiden Donald Trump untuk mencari citra di tengah konstentasi pemilu presiden yang tengah berlangsung. Tak ketinggalan, Google dan banyak perusahaan Silicon Valley lainnya acap kali dianggap musuh oleh Trump karena sering menyensor konten-konten konservatif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang oligopoli di Australia. Oligopoli media di Australia berkembang selain karena faktor ekonomi, juga karena faktor politik. Kita diketahui bahwa untuk membantu media massa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setelah suatu media terbentuk, masih dibutuhkan dana yang tidak kalah besar untuk biaya produksi ketika menjalankannya. Banyak sekali surat kabar di Australia yang bangkrut karena masalah finansial, seperti Daily Sun and Sunday Sun, Hertz Western Mail, Brisbane Telegraph, Business Daily, and Sydney Midweek News. Oligopoli ini semakin berkembang karena faktor-faktor politik yang ada seperti pemberian izin membuat televisi ke beberapa perusahaan tertentu sebagai pemain lama. Raja-raja media di Australia sudah mendapatkan kemapanan yang sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks politik. Praktik oligopoli dalam kepemimpinan media massa di Australia tersebut tentu memberi dampak bagi masyarakat Australia. Yang paling terasa adalah dengan pilihan yang begitu tidak bisa memilih sumber informasi lainnya. Apabila ingin mengetahui isu-isu politik selanjutnya, pemilik media dan manajer-manajernya memiliki kesempatan untuk mengintervensi berita yang diturunkan oleh media tersebut. Dan kecenderungan yang ada memang seperti itu. Seringkali mereka bertindak secara langsung untuk memastikan bahwa berita, editorial, bahkan seluruh liputan berita tersebut merefleksikan sudut pandang tertentu atau melindungi kepentingan tertentu. Sedikit sekali pilihan yang tersedia bagi seorang staf di media yang tidak suka dengan perintah-perintah intervensi dan atasan. Karena praktek oligopoli, mereka tidak dapat bebas keluar masuk perusahaan karena pada dasarnya pemilikan media massa di Australia hanya berada di tangan beberapa orang saja. Yang terakhir adalah bahwa pemilik dapat mengurangi biaya produksi tanpa takut akan kompetisi. Salah satu cara untuk mengurangi biaya produksi yang paling murah ditempuh adalah dengan cara mengurangi biaya untuk pegawai. Implikasinya adalah sudut pandang yang dapat digunakan masyarakat semakin terbatas apabila dengan kemungkinan adanya monopoli pemberitaan karena konglomerasi media massa tersebut. Perlu diingat bahwa selain radio ada dari televisi, semua media massa di Australia adalah media komersial yang dikuasai oleh perusahaan. Berikut. Baik, materi yang saya bacakan telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua rekan saya yang telah menyampaikan materi-materi dari satu persatu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Mungkin hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.